Aku pernah percaya bahwa dosaku sudah terlalu banyak untuk diampuni. Setiap malam aku tidur dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Aku tersenyum di depan orang lain, tapi hatiku seperti tenggelam di tempat gelap. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai merasa Allah pun tidak lagi mau melihatku. Dulu hidupku tidak seperti ini. Aku pernah menjadi seseorang yang penuh harapan dan mimpi sederhana. Tapi sedikit demi sedikit, aku mulai jauh dari Allah tanpa benar-benar sadar. Sampai akhirnya, hidupku berubah menjadi sesuatu yang bahkan aku sendiri takut mengingatnya. Awalnya hanya satu kesalahan kecil. Aku mulai meninggalkan sholat karena merasa terlalu sibuk mengejar uang. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa nanti aku bisa berubah kapan saja. Tapi ternyata dosa yang dianggap kecil bisa menyeret hati perlahan ke tempat yang gelap. Semakin hari, aku semakin terbiasa hidup tanpa arah. Aku mulai berbohong demi bertahan hidup. Aku menyakiti hati orang-orang yang sebenarnya peduli padaku. Dan anehnya, setiap dosa itu terasa biasa setelah dilakukan berkali-kali. Orang-orang mulai memandangku dengan cara yang berbeda. Aku mendengar bisikan mereka setiap kali aku lewat. Katanya aku pemalas. Katanya aku anak gagal. Katanya hidupku tidak akan berubah. Dan semua ucapan itu perlahan berubah menjadi suara yang terus menghancurkan pikiranku. Aku mulai membenci diriku sendiri. Setiap kali bercermin, aku merasa melihat seseorang yang sudah rusak. Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Karena semakin aku mencoba mendekat kepada Allah, semakin besar rasa malu di hatiku. Suatu malam, aku pulang dalam keadaan benar-benar lelah. Bukan lelah tubuh, tapi lelah karena terus berpura-pura kuat. Aku duduk sendirian di depan rumah sambil menatap langit gelap. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, apa Allah masih mau menerima orang sepertiku? Malam itu terasa sangat sunyi, sampai aku mendengar suara azan dari masjid kecil di ujung desa. Entah kenapa, suara itu terasa berbeda. Dadaku tiba-tiba sesak, seolah ada sesuatu di dalam hatiku yang selama ini mati, perlahan mulai terbangun kembali. Aku mencoba berdiri, tapi langkahku terasa berat. Ada rasa takut yang aneh ketika aku ingin mendekati rumah Allah. Aku merasa terlalu kotor, terlalu penuh dosa. Dan dalam hati kecilku, aku yakin semua orang di masjid pasti akan memandangku hina. Namun langkah itu akhirnya membawaku masuk ke masjid kecil yang sederhana. Aku duduk di pojok paling belakang, menundukkan kepala dalam-dalam. Aku tidak berani melihat siapapun, karena aku merasa akulah manusia paling hina malam itu. Lalu seorang lelaki tua duduk perlahan di sampingku. Wajahnya tenang, sorot matanya begitu hangat. Dia tidak bertanya tentang masa laluku. Dia hanya berkata pelan, "Tidak ada dosa yang lebih besar dari ampunan Allah." Aku terdiam mendengar kalimat itu. Sudah lama sekali, aku tidak mendengar sesuatu yang membuat hatiku merasa hidup. Lelaki tua itu lalu menyebut satu nama Allah yang belum pernah benar-benar kupahami. Al-Ghaffar, yang Maha Mengampuni berkali-kali. Aku terus memikirkan nama itu sepanjang malam. Al-Ghaffar, yang terus mengampuni meski hambanya berkali-kali jatuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa masih punya sedikit harapan. Tapi di sisi lain, ada suara dalam diriku yang berkata bahwa aku sudah terlalu kotor untuk kembali. Keesokan paginya, hidupku masih sama. Hutang masih menumpuk. Tatapan manusia masih terasa menusuk. Dan dosa-dosa masa laluku masih terus menghantui pikiranku tanpa henti. Aku sempat berpikir, mungkin semua ini memang hukuman untukku. Aku merasa Allah sedang murka.
Setiap masalah yang datang membuatku semakin yakin bahwa hidupku sudah hancur. Sampai aku hampir menyerah untuk memperbaiki diri. Malam berikutnya, aku kembali datang ke masjid kecil itu. Aku tidak tahu kenapa kakiku selalu menuju ke sana. Mungkin karena hanya di tempat itu, hatiku merasa sedikit tenang. Atau mungkin Allah benar-benar belum menutup pintunya untukku. Lelaki tua itu kembali duduk di sampingku. Dia tersenyum seolah sudah mengenalku sejak lama. Lalu dia berkata, "Kalau Allah ingin menghancurkanmu, Dia tidak akan memanggilmu ke rumahnya." Kalimat itu membuat dadaku bergetar hebat. Aku mulai menangis tanpa bisa kutahan. Sudah lama sekali aku memendam semua rasa bersalah itu sendirian. Aku merasa menjadi manusia paling buruk di dunia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berani mengakui semua kehancuranku di hadapan Allah. Aku bersujud sangat lama malam itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya menangis dan terus meminta ampun. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan Allah. Setelah malam itu, hidupku tidak langsung berubah. Aku masih jatuh dalam kesalahan. Aku masih kalah melawan diriku sendiri. Tapi sekarang, setiap kali aku jatuh, aku mulai belajar untuk kembali kepada Allah. Aku mulai memperbaiki sholatku perlahan. Meskipun sering terlambat, aku tetap datang. Meskipun hati ini masih penuh luka, aku tetap mencoba berdoa. Karena aku mulai percaya, Allah lebih senang melihat hamba yang kembali daripada menghukum. Namun, ujian hidup belum berhenti. Suatu hari, seseorang kembali mengungkit masa laluku di depan banyak orang. Aku dipermalukan di tengah keramaian. Dan luka lama itu kembali terasa sangat menyakitkan. Aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Aku kembali merasa tidak pantas menjadi manusia baik. Suara-suara lama mulai muncul lagi di pikiranku. Untuk apa berubah, kalau semua orang tetap melihatmu buruk? Malam itu, aku hampir kembali pada kebiasaan burukku. Tanganku gemetar. Hati kecilku berperang sangat keras. Tapi tiba-tiba, aku teringat satu nama, Al-Ghafar. Aku menutup wajahku sambil menangis pelan malam itu. Untuk pertama kalinya, aku melawan diriku sendiri demi Allah. Aku sadar, taubat bukan tentang menjadi langsung sempurna, tapi tentang terus kembali meski berkali-kali jatuh. Sejak malam itu, aku mulai belajar memaafkan diriku sendiri. Meski tidak mudah, aku mencoba menerima bahwa manusia memang tempatnya salah. Aku berhenti menghitung seberapa besar dosaku, dan mulai percaya bahwa rahmat Allah jauh lebih besar dari semuanya. Aku mulai membantu di masjid kecil itu, membersihkan lantainya, merapikan sandal jamaah, hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupedulikan. Dan anehnya, hatiku terasa jauh lebih tenang. Seolah Allah sedang perlahan memperbaiki sesuatu yang rusak di dalam diriku. Suatu sore, lelaki tua itu kembali berbicara kepadaku. Dia berkata, "Setan ingin membuatmu putus asa dari rahmat Allah. Karena saat seseorang berhenti berharap kepada Allah, saat itulah dia benar-benar kalah." Aku terdiam mendengar kalimat itu. Malamnya, aku menangis lagi dalam sujudku. Tapi kali ini bukan karena putus asa. Aku menangis karena akhirnya aku sadar, Allah tidak pernah meninggalkanku. Akulah yang terlalu lama menjauh darinya. Perlahan, hidupku mulai berubah. Bukan karena semua masalah langsung hilang, tapi karena hatiku tidak lagi kosong seperti dulu. Aku akhirnya menemukan tempat untuk pulang, yaitu kepada Allah. Aku tidak lagi ingin terlihat suci di depan manusia. Aku hanya ingin menjadi hamba yang terus mencoba. Karena sekarang aku mengerti, Allah tidak mencari manusia yang sempurna. Allah mencintai hamba yang kembali setelah tersesat. Mungkin hari ini ada seseorang yang sedang merasa seperti diriku dulu, merasa terlalu hina untuk berdoa,
merasa terlalu berdosa untuk kembali. Padahal Allah masih menunggu tangisan taubatmu. Jangan biarkan dosa membuatmu menjauh dari Allah. Karena dosa terbesar bukanlah kesalahan yang pernah kita lakukan, tapi ketika kita berhenti berharap pada ampunannya dan memilih menyerah dari rahmat Allah. Karena sejauh apapun kita tersesat, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, nama Allah tetap sama, Al-Ghaffar, yang Maha Mengampuni berkali-kali. Kalau hari ini kamu sedang merasa hancur, pulanglah kepada Allah. Kalau hari ini kamu merasa terlalu berdosa, ingatlah bahwa rahmat Allah lebih luas dari seluruh kesalahanmu. Dan kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan doa terbaikmu di komentar. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menjadikan hati kita selalu dekat kepadanya.